Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana, sehat? Pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya pada hadir semuanya. Siswa-siswanya pada hadir enggak? Hadir? Ada yang tidak hadir? Oh iya. Kenapa katanya tidak hadir? Sakit? Iya sakit ya. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita kembali membaca doa bersama ya, dipimpin oleh salah satu siswa. Siapa yang memimpin doa biasanya? Ade, coba deh baca pimpin doa deh. Mulai. Bareng-bareng semuanya. Akan mulai pembelajaran seperti biasanya. Nah, kalian sekarang akan mempelajari pelajaran Al-Quran dan hadis yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak bertanya dulu nih, udah pada sarapan belum? Masih fokus? Fokus. Coba tunjukin tepuk fokusnya. Kita tepuk fokus ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kenapa kita belajar harus fokus? Karena kenapa kita belajar harus fokus? Jawab. Karena biar mendapatkan ilmu. Kalau kita belajarnya fokus, nanti ilmu yang kita pelajari itu akan kita dapatkan. Nah, nanti kalau kita mendapat ilmu dan bisa mengamalkannya, nanti kita akan menjadi orang yang soleh. Mau jadi orang soleh? Mau. Coba tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad. Pesannya bagus. Kita hari ini akan mempelajari salah satu ayat-ayat dari Al-Quran, ya, atau belajar salah satu ayat dan surat dari Al-Quran, yaitu kita akan mempelajari
Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Coba kalian perhatikan sebelum memulai, kalian perhatikan gambar ini. Ya. Di sini ada gambar apa? Orang yang ngaji. Apa kalian suka ngaji? Suka. Nah, di mana kalian ngajinya? Di masjid. Sama siapa? Ustaz. Betul. Apa kalian tahu nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran? Ada surat-surat apa aja yang kalian ketahui? Coba sebutkan. Al-Qari'ah. Terus surat apa aja? Al-Majah. Terus satu lagi surat apa aja? Al-Quraisy. Betul. Nah, itu salah satu surat yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat. Ya. Ada yang tahu surat Al-Hujurat ayat surat berapa? 49. Ayatnya ada berapa? 18 ayat. Ada 18 ayat. Arti Al-Hujurat apa? Berarti kamar-kamar atau ruangan. Oh, kamar. Artinya Al-Hujurat itu kamar atau ruangan. Nah, anak-anak sekalian, pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Hujurat, yang mana di dalamnya terdapat banyak hikmah yang bermanfaat bagi kita. Karena Al-Quran itu adalah sumber aturan yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan mempelajari salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk itu, mari kita simak sama-sama surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Sama-sama ya. Perhatikan, dengarkan, dan nanti kita belajar membaca sama-sama ya. Siap? Siap. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Sekarang kita akan melihat terjemahan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terjemahannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Sudah kan menyimaknya? Sudah ya. Nah, apa kalian bisa mempraktikkan bacaan itu? Bisa nggak? Bisa kan baca surat Al-Hujurat ayat 13? Coba kita belajar bersama ya. Bapak pandu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, ya perhatikan ini surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, sebelum kita menghafal atau membaca, kalian perhatikan ini ada yang dikasih tanda-tanda ya. Tandanya ada warna biru, warna merah, dan warna hijau. Yang warna biru ini menunjukkan mad atau panjang. Terus kalau yang merah ini menunjukkan bacaan guna atau dengung. Terus yang hijau ini adalah bacaan ol-olan. Nah, nanti kalian dalam buku kalian diberi tanda juga ya, yang warna tanda di bagian mad, terus di bagian guna dan di bagian ol-olah. Nah, apa ada yang tahu artinya? Arti dari surat ini ada yang tahu nggak? Surat Al-Hujurat ada yang tahu nggak artinya? Tidak. Nah, arti dari Quran surat Al-Hujurat ya, perhatikan. Nanti Bapak tanya kalian. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan kamu sekalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan kami juga, kata Allah, telah menjadikan kamu syu'uban, itu bersuku-suku, wa qabailan, dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghargai perbedaan. Ya. Apa yang tahu perbedaan? Ada yang tahu tentang perbedaan? Perbedaan suku, perbedaan kulit, perbedaan tingkat. Misalkan ada orang yang suku Sunda, ada lagi suku apa? Suku Jawa, ada lagi suku apa? Batak, ya suku kan. Nah, itu adalah keberagaman yang Allah ciptakan buat kita sebagai umat manusia, dan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Ya, itu salah satu tanda kebesaran Allah. Buat apa Allah ciptakan kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, berbeda-beda budaya, berbeda-beda suku, supaya itu menjadi keberagaman dan kita harus saling menghargai. Ada orang yang kulitnya hitam, ya ada orang yang kulitnya putih, ada orang yang pendek, ada orang yang tinggi, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, itu jangan dijadikan ejekan atau olokan ya, tapi harus kita saling hargai. Kenapa? Karena itu salah satu kebesaran Allah. Itu salah ciptaan Allah yang paling hebat. Jadi ketika kita mempunyai kekurangan atau beda dari yang lain, kita juga jangan minder. Justru itu Allah memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu sangat
kuasa, sangat hebat dengan menciptakan berbagai-bagai macam manusia, satu pun tidak ada yang sama. Ya, maka dari itu kalian harus saling menghargai sesama manusia, apapun jenis kelaminnya, apapun rupa kulitnya, apapun rambutnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Nah, mengerti? Nah, mengerti. Bagus. Nah, selanjutnya kalian membedakan buat dalam buku kalian, coba buatkan perbedaan bacaan atau bacaan-bacaan yang dibaca panjang dan kalimat-kalimat yang dibaca guna, atau juga kalimat yang dibaca pola. Nanti minggu depan Bapak tes ya. Nanti Bapak akan lihat hasil latihan kalian. Nah, selanjutnya coba ini ada 3 baris ya. Ada 3 baris bangku ya. Ini buat 3 kelompok ya. Ini kelompok 1 yang ujung, yang tengah kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Nah, dari ketiga kelompok ini nanti kita belajar mengartikan surat Al-Hujurat ya. Tapi sebelum memulai atau mengerjakan latihannya, Bapak ingin refleksi dulu. Coba bacakan pantun. Kelompok 1 ada pantunnya enggak? Coba bacakan pantunnya kelompok 1. Coba bacakan pantunnya kelompok 1. Kelompok 2 dulu. Bagaimana saat di seberang jalan? Cakep. Dengan satu tundukkan kepala. Cakep. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Cakep. Coba baca kelompok 3 pantunnya. Yang kencang, coba baca. Enggak? Enggak bisa? Oh, udah. Kalau tidak bisa, kelompok 1 mau baca gak? Hah? Adakah pantunnya kelompok 1? Ya, Bapak baca ya. Membawa koran dari mobil. Membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup pun berkah. Baik, nanti kita belajar mengartikan bacaan surat Al-Hujurat dan kita pelajari kosakatanya. Namun kita sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan simpulkan dulu ya. Atau kita makna dari surat Al-Hujurat atau pokok kandungannya juga, pokok kandungan surat Al-Hujurat. Nah, yang pertama, pokok kandungan surat Al-Hujurat itu yang pertama asal usul manusia. Jadi pertama dalam Quran surat Al-Hujurat ini, ayat 13 ini asal usul manusia sama, yaitu seluruh manusia itu diciptakan dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, manusia itu asal mulanya diciptakan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, setelah itu berkembang biaklah atau muncullah atau diciptakanlah anak-anaknya dari Adam dan Hawa, termasuk kita semua. Yang kedua, kita harus saling menghargai atau saling menghormati sesama manusia. Nah, karena apa? Karena Allah
Allah tidak akan memandang seseorang dari rasnya, Allah tidak akan memandang seseorang dari kulitnya, Allah tidak akan memandang seseorang dari kekayaannya, tapi yang Allah pandang adalah ketakwaannya. Untuk itu semoga kita selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah agar menjadi makhluk atau orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, sekian pertemuan yang dapat dilaksanakan atau pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Namun ada yang bisa membacakan kesimpulan dari surat Al-Hujurat ini? Kesimpulannya, coba ada yang bisa bacakan? Kesimpulan surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda untuk saling mengenal. Kalau berselisih dan kemuliaan sejati hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, sebelum kita mengakhiri, ya, kita nyanyikan lagu nasional. Ada apa lagu nasional yang bisa? Padang Negeri bisa nggak? Bisa. Coba bareng-bareng. Padang Negeri ya. 1, 2, 3. Bapak mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.